Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyapa saudara sekalian. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau pembuatan video ini agak bising, akan kedengaran daripada suara-suara kendaraan yang lalu lalang, karena memang pembuatan video ini sangat dekat sekali dengan jalan, sehingga sebelumnya saya minta maaf. Tapi alhamdulillah saya menggunakan mikrofon ini, insya Allah suaranya akan lebih jelas daripada kebisingan-kebisingan kendaraan. Baik, marilah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kan inilah yang paling utama, yang setiap saat, setiap detik yang harus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita, karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kemudian nikmat kesehatan, nikmat kemampuan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Dan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan daripada aktivitas-aktivitas kita. Baik sahabatku sekalian, video ini kami buat semata-mata untuk mengajak kita sekalian, terus pada saya pribadi, untuk melatih diri untuk senantiasa berbicara, mengucapkan dari lisan ini tentang kebesaran Allah. Kita dianjurkan di setiap percakapan kita, setiap perkataan kita senantiasa terucap tentang kebesaran Allah dan menafikan tentang kebesaran makhluk. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya doakan semoga senantiasa mendapatkan berkah, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menghantar kita di dunia ini tidak lama, sahabat sekalian, hanya sementara. Lalu untuk apa Allah menciptakan kita? Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita untuk diuji. Siapa di antara hamba-hambanya yang baik amalnya? Tentunya dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas yang namanya problematika kehidupan kita. Mungkin yang saat ini sedang mencari solusi tentang persoalan-persoalan hidupnya, yang lagi mencari bagaimana menenangkan hatinya, yang lagi mencari bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka berbahagialah wahai saudaraku, karena ada kabar gembira yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya, akan menunjukkannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Allah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan urusannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, maka kabar gembira inilah yang harus kita jadikan sebagai modal kita ketika kita mencari solusi, ketika kita mencari ketenangan hati, ketika kita mencari apapun dalam kehidupan ini. Maka kita hanya butuh satu modal. Kita hanya butuh satu modal, yaitu takwa. Sebagaimana Allah telah menggaransi kepada kita, ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, maka ada 3 jaminan yang Allah akan berikan kepada kita. Ini kabar gembira saudaraku sekalian. Yang pertama adalah jangan pernah kita berkecil hati, karena kita memiliki Allah,
Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Ketika kita memiliki Allah, maka berbanggalah, jangan bersedih hati, karena Allah lah yang mengkehendaki segala sesuatu dapat terjadi. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan mampu memberikan solusi dengan persoalan yang kita hadapi. Ibaratnya kalau persoalan kita mau maju ke depan tidak bisa, mau mundur ke belakang tidak bisa, mau ke samping kanan, ke samping kiri, ibarat kita sudah terjepit dengan persoalan itu. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mampu mendatangkan solusi untuk kita dan menyelesaikan semua urusan apapun urusannya kita. Itulah hebatnya, karena Allah yang kita besarkan. Apalagi dan Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka dari segala arah. Apalagi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itulah hebatnya Allah. 3 garansi ini, pertama, Allah akan menghadirkan solusi, Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tiada kita sangka-sangka, dan Allah akan memenuhi segala kebutuhan apapun yang kita butuhkan. Alhamdulillah. Maka saudara sekalian, jangan pernah kita pesimis, harus kita optimis. Ketika kita memiliki Allah, maka semua persoalan kehidupan kita akan terselesaikan. Satu hal yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah selalu bahagia. Karena kenapa kita harus selalu bahagia? Karena kita sudah memiliki Allah. Segala-galanya bersumber dari Allah. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah takwa. Ketika kita bertakwa, maka Allah akan menjamin kita. Allah akan menjamin dunia kita, dan Allah akan menjamin daripada akhirat kita. Kita cukup bertakwa saja kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mulailah melakukan apa yang dapat kita lakukan. Kalau hari ini kegiatan kita adalah melaksanakan aktivitas seperti biasanya, lakukanlah itu. Maka selebihnya adalah urusan Allah. Olehnya itu, marilah kita senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya.